Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Julian Nas'ad dengan NIM 102042500188. Di sini saya akan mengimplementasikan DCL pada tugas 2 yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, yang pertama red user. Oke, kita harus login dulu sebagai root ya. MySQL root. Ya. Nah, ini enter aja. Nah, lalu di sini kita menggunakan use dulu database-nya. Kampus 188 diploma database change. Oke, dah. Nah, lalu di sini kita akan membuat user pertama ya kan. Nah, cara buatnya tuh eh, menggunakan create user. Create user misalnya alpha aja, terus localhost koma ya. Lalu kita buat passwordnya juga dengan mengetik identified by, oh iya, identified ini misalnya ya, belum jadi koma. Identified by alpha 23. Nah, oke, udah benar. Nah, kita buat user satu lagi. User localhost. Kita buat passwordnya juga identified by. Oke. Nah, lanjut untuk task yang ketiga, grant privilege. Nah, di sini kita memberikan hak akses nih kepada user pertama dan user kedua. Nah, user pertama itu memiliki hak akses insert ya. Oke, caranya menggunakan grant insert. Grant insert hanya on database kita. Pada 508. Nah, ini titik tabel yang ingin dikasih hak akses. Lalu tuh user pertama. Alpha lokal host di koma bener gak sih? Bener. Nah, oke, query oke. Nah, lalu kita akan memberikan hak akses pada user kedua dan memilih grant dan hak aksesnya select on db kampus mahasiswa to local host. Nah, ini kita udah benar, udah enter. Nah, lalu di sini kita tik flash privileges seperti ini. Nah, jadi ini fungsinya tuh untuk merefresh sistem privilege MySQL kita agar perubahan hak akses langsung diterapkan. Nah, oke, udah benar. Nah, lalu kita exit. Kita exit dulu. Nah, di sini kita masuk login sebagai user yang pertama. Kita coba tes dulu. Wah, salah. SQL. Nah, user pertama. Oke. Nah, ini passwordnya. Passwordnya tuh itu.
alpha 1, 2, 3. Ntar. Nah, oke. Nah, lalu kita akan tes insert into ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus gunakan database dulu. Nah, use db kampus 20 42 500 delapan. Nah, kita use dulu database-nya. Udah. Nah, kita coba em, memasukkan data. Akan insert into mahasiswa. Into mahasiswa. Nah, di situ ada name, terus jurusan, angkatan, sama terakhir IPK. Nah, lalu kita masukin value-nya. Nah, untuk value-nya ini yang pertama name-nya misal aja. Terus kita koma. Habis itu nama ya. Nama misalnya Ujang aja namanya. Terus koma. Terus apa lagi? Jurusan, nama jurusan. Jurusannya misalnya informatika. Informatika, koma, habis itu angkatan 2025. 2025. Sama IPK misalnya 3. Oke. Nah, tutup kurung. Habis itu gini. Bentar. Apa yang salah? Error, unknown kolom angkatan. Oh, oke. Sorry. Ini ada yang salah tadi. Ini angkatannya harusnya angkatan. Nah, kita coba tes lagi ulang. Nah, udah benar kan? Nah, coba sekarang kita tes select. Nah, user harusnya gagal. Karena select tuh di user yang kedua. Karena user pertama kita cuman kasih dia hak akses cuman insert doang. Nah, ini select from mahasiswa coba. Ini harusnya gagal. Nah, gagal kan? Oke. Nah, sekarang kita coba user kedua. Oke. Exit dulu. Habis itu kita login sebagai user kedua. MySQL. Oh, bisa. Nah, ini passwordnya tadi tuh Reza 1, 2, 3. Oke, udah. Nah, sekarang kita coba tes. Jangan lupa kita harus menggunakan database dulu. Use db kampus 10, 20, 500, 8, koma. Nah, kita coba select from mahasiswa. Mahasiswa. Harusnya bisa. Nah, bisa. Nah, ini juga udah tambah Ujang yang tadi kita udah tambahin. Nah, sekarang coba tes insert. Nah, ini harusnya gagal. Insert into mahasiswa. Misalnya ini mau nama aja. Ini mau nama. Habis itu value 10, 20 sedikit. Salah aja. Nah, habis itu namanya misalnya Bang Dika. Bang Dika. Oke. Nah, coba. Nah, error kan? Oke. Nah, sekarang lanjut tes 4 yaitu kolom level grant. Nah, ini kita coba cabut select menu dari user kedua. Oke, pertama login lagi. Ini udah ya. Exit dulu. Nah, kita harus login lagi di root. Ini root. Nah, bentar aja.
Nah, untuk mencabut select, kita harus menggunakan perintah revoke select. Oke. Nah, revoke select on db kampus 20 kode 528 titik mahasiswa ya tadi ya. Nah, ini from-nya user kedua. Host, host. Nah, ini kita enter. Enter coba. Oke, udah. Nah, sekarang kita berikan select hanya untuk kolom yang lebih presisi gitu. Kayak misalnya kita contoh ingin kasih hak akses untuk kolom yang nim, nama sama jurusan. Nim, nama sama jurusan. Lalu on database-nya 20.528 titik mahasiswa. Nah, kita tuh lagi bicara kedua. Salah. Ini F localhost titik koma enter. Oke, nah lalu kita ini lagi flash privilege-nya. Flash privilege. Oke, udah. Nah, lalu kita coba melakukan pengujian lagi untuk user kedua. Oke, kita keluar dulu, exit dulu. Nah, oke, kita login lagi sebagai Reza. MySQL Reza. Oke, passwordnya. Nah, kita use dulu. Use db kampus 20 kenapa ini database change. Oke. Nah, kita coba select name, nama sama jurusan. Ininya from mahasiswa ya. Mahasiswa. From mahasiswa. Oke. Nah, bisa. Jadi ini cuma ada name, nama sama jurusan. Nah, coba kita melakukan tes lagi untuk IPK. Harusnya gagal karena kita gak ngasih akses untuk melihat IPK. Coba select IPK from mahasiswa. Gini. Nah, ini error. Nah, oke lanjut. Untuk terakhir, yaitu tas 5, kita akan mencabut semua hak akses dari kedua user tersebut. Nah, caranya kita login dulu sebagai root. Exit dulu. Nah, root. Kita kali root dulu. Root. Oke. Nah, apa aja. Nah, untuk perintahnya menggunakan revoke insert yang untuk user pertama. Habis itu on campus 10.528 dan cek mahasiswa from user pertamanya localhost gini revoke insert on db kampus sebelum user from alpha. Nah, oke, benar. Nah, lalu selanjutnya yang user kedua kita revoke lagi, revoke insert on db kampus 20 1588 mahasiswa from user kedua user.
localhost. Nah, eh, kok salah? Reza on localhost. Oh, salah, 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 salah. Bukan insert, deng. Bukan insert. Select. Tadi kan select ya. Select. Nah, selectnya tadi itu nim. Nim nama sama jurusan. Select nim nama sama jurusan. Nah, ini harusnya benar mahasiswa from Reza at localhost. Nah, oke. Nah, oke. Sekarang kita coba em, audit hak aksesnya. Nah, caranya kita grant, show grant for user pertama. Salah, salah. Tanda kutip lupa. Localhost. Ini. Nah, jadi tujuan audit ini untuk memeriksa keamanan database dan memastikan user tuh nggak lagi memiliki akses terhadap tabel mahasiswa. Ini udah kelihatan ya. Nah, terus kita coba lagi untuk user kedua. User kedua ya. Coba Nah, sama. Udah. Nah, lalu coba kita melakukan pengujian lagi tuh setelah mencabut hak akses. Nah, kita coba login lagi user pertama. MySQL. Apa? Aduh, salah, salah, salah. Malah di enter cuy. Passwordnya. Nah, oke. Nah, coba kita nambahkan insert. Harusnya error ya, karena kita sudah mencabut hak akses untuk user pertama. Insert into mahasiswa, habis itu name, name, name sama nama, boleh. Nah, habis itu value-nya misalnya sini koma, ini plus misalnya, yang ini coba, nah dia akan error. Nah, oke udah, coba kita melakukan pengujian lagi untuk user kedua. MySQL Reza, terus ini passwordnya Reza. Nah, oke. Coba kita select ini nama misalnya, ini nama dari mahasiswa. Harusnya error. Nah, ini error. Oke, mungkin sekian penjelasan mengimplementasikan DCL ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.